Ya, kembali lagi di Speak After Lunch dan juga saya masih berbincang bersama dengan Mas Menteri atau Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim. Mas Menteri, tadi terkait mengenai kebijakan Merdeka Belajar, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan? Iya, tentunya tadi setelah saya bicara dengan mengenai vokasi, ya sambungannya juga mengenai Kampus Merdeka dan apa yang kita lakukan. Dan Kampus Merdeka itu sebuah program yang benar-benar merubah dan meredefinisi apa yang dimaksudkan konsep pendidikan tinggi bagi para mahasiswa. Di mana sekarang mahasiswa itu bisa mengambil, pertama kalinya dalam sejarah kita mahasiswa bisa mengambil 3 semester di luar prodinya. Dan 2 semester itu bisa di luar kampus. Apa saja di luar kampus? Dia bisa melakukan bisnis wirausaha secara full time gitu. Dia bisa mengerjakan proyek riset, dia bisa masuk dalam program magang bersertifikat di dalam industri, dia bisa melakukan proyek sosial seperti mengajar. Dan kita sudah merangkai berbagai macam program tahun ini, jadi bukan hanya kita serahkan kepada universitas, kita yang kerja keras untuk menunjukkan kepada universitas, kita bisa loh menciptakan berbagai macam program. Kampus mengajar sekarang 30.000 lebih anak datang ke SD, SMP untuk membantu mengejar ketertinggalan numerasi dan literasi di masa pandemi. Luar biasa program Kampus Merdeka. Kedua, kita ada hampir 20.000 mahasiswa akan melakukan pertukaran pelajar ya domestik untuk mengenal negaranya sendiri. Kita mengirim 2.000 anak ke luar negeri 1 semester untuk mendapatkan pengalaman di luar negeri. Dan sekarang hampir kita membuka 20.000 posisi di dalam lebih dari 160 perusahaan ya untuk berbagai macam proyek studi independen dan magang bersertifikat. Belum pernah kita melihat jumlah perusahaan bergabung dalam program ini seperti sekarang. Jadi sekarang semua perusahaan institusi kelas dunia, baik perusahaan atau organisasi nirlaba, bisa menjadi mini universitas selama 1 semester. Ini hal yang benar-benar merubah total ekosistem pendidikan tinggi kita. Jadi sekarang semuanya bisa berpartisipasi dalam suatu penyelenggaraan S1. Dan ini luar biasa opsinya. Belum pernah mahasiswa Indonesia punya opsi sebanyak ini. Oke, nah ini juga yang tidak kalah menarik terkait mengenai guru ya Mas Menteri ya, kan Mas Menteri sempat mengatakan bahwa memang guru merupakan faktor utama dalam transformasi pendidikan nasional, dan di mana Kemendikbudristek juga sudah meluncurkan program guru penggerak, dan di mana ini kita ingin tahu nih bagaimana program tersebut dapat mendorong perubahan pembelajaran di sekolah dan juga terkait mengenai guru honorer. Ini kan juga ramai di perbincangan. Nah, bagaimana nih kemudian proses rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK, dan apakah sampai saat ini cukup efektif untuk menyelesaikan terkait mengenai isu guru di tanah air? Ya, guru penggerak adalah mungkin program yang paling dekat di hati saya pada saat ini, karena saya sudah berbincang-bincang dengan banyak sekali alumni-alumni dan partisipan dari guru penggerak di semua daerah-daerah di Indonesia, dan luar biasa partisipasi dan minat daripada partisipan. Guru penggerak adalah suatu proses seleksi dan pelatihan 9 bulan yang kita lakukan kepada semua guru. Dia bisa guru PNS, bisa guru honorer, siapapun yang masuk bisa masuk. Dan mereka lah alumni dari program inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin satuan pendidikan kita. Mereka lah yang akan nanti, dan ini tentunya akan dikuatkan dengan kebijakan, mereka yang akan diangkat secara cepat untuk menjadi kepala sekolah, untuk menjadi pengawas, bahkan pengajar-pengajar di berbagai institusi pelatihan guru kita. Jadi guru penggerak ini alumninya itu adalah, dan pelatihannya itu fokus terhadap perubahan. Ya, mereka diberikan berbagai macam perubahan mindset dan toolkit untuk melakukan perubahan di lingkungan sekitarnya. Jadi mereka bukan hanya untuk memimpin murid-murid, mereka di sana untuk memimpin orang-orang dewasa lainnya di sekitar mereka, guru-guru lain di sekitar mereka, sekolah-sekolah lain di antara mereka. Mereka adalah pasukan, bisa dibilang Kopassusnya Merdeka Belajar, untuk bisa menyebarkan suatu perubahan pola pikir mengenai pendidikan yang mengutamakan siswa, bukan mengutamakan administrasi, bukan mengutamakan birokrasi, bukan mengutamakan kementerian,
mengutamakan apa yang terbaik untuk siswa. Dan itu adalah suatu program breakthrough saat mereka memasuki posisi-posisi kepemimpinan, itu yang akan menjadi roda perubahan, gerakan perubahan yang nggak bisa dibalikan lagi. Itu yang guru penggerak. Kalau yang guru honorer, ini adalah tahun pertama, kita sudah berpuluh-puluh tahun mencoba menyelesaikan permasalahan guru honorer ini, dan ini adalah tahun pertama akhirnya kita luncurkan program rekrutmen P3K kita. Selama 10 tahun terakhir maksimal kita mengajukan formasi itu sekitar 40.000, 50.000. Ini tahun pertama kita berhasil mengajukan formasi sebesar 500.000. Jadinya potensi yang bisa menjadi P3K tahun ini adalah 500.000, tapi semuanya harus mengikuti tes seleksi, dan karena kita juga harus melindungi siswa kita, memastikan bahwa ada minimum kompetensi. Tapi bagi guru-guru yang umurnya sudah di atas kepala 40 tahun, di situ diberikan diskresi yang spesial untuk menambahkan bonus poinnya. Karena kita sangat menghargai pengalaman mereka. Jadinya mereka akan diberikan bonus poin dalam tes seleksi tersebut. Tapi semuanya harus mengikuti tes seleksi ini. Pertama kalinya semua guru honorer bisa mengikuti tes seleksi tanpa ada limit di tahun ini. Dan mereka bisa mengambil sampai dengan 3 kali. Jadi misalnya nggak berhasil, berikutnya bisa mencoba lagi, berikutnya bisa mencoba lagi. Dan kami mempersiapkan online training, modul-modul agar guru-guru bisa belajar untuk memastikan bahwa mereka bisa sukses dalam lolos seleksi tersebut. Jadinya walaupun formasinya 500.000, kalau yang lolos seleksi cuma 100.000, ya 100.000 yang jadi. Kalau 600.000 yang lolos seleksi, berarti 500.000 jadi tahun ini, 100.000 sisanya buat tahun depan. Jadi benar-benar tergantung kepada siapa yang lolos seleksi, tapi sekarang nggak perlu ngantre lagi. Pertama kalinya semua guru honorer bisa mengambil tes di tahun ini secara serentak, dan kalau gagal bisa mencoba lagi. Jadi ini benar-benar inisiatif terbesar dalam usaha pemerintah hadir untuk para guru honorer, untuk memberikan mereka kesempatan yang adil untuk bisa menunjukkan kelayakan. Kira-kira kapan kita bisa merasakan dampak atau manfaat ini secara maksimal, Mas Menteri? Ya, semua bedanya pendidikan sama sektor lain adalah pendidikan secara eksklusif adalah investasi untuk masa depan. Jadi semua dampaknya itu akan berdampak dan kelihatan di masa depan yang akan jauh di depan hari gitu. Jadi kita harus punya keyakinan bahwa hal-hal yang kita lakukan di saat ini akan menjadikan hasil kita ke depan. Tapi perubahan budaya harus mulai dari sekarang. Tentunya merubah transformasi sistem pendidikan nggak mungkin waktu 4-5 tahun. Ya, awalnya saja untuk melakukan mendirikan fondasi daripada perubahan ini, menciptakan cukup banyak orang yang punya pemikiran yang berbeda untuk ini menjadi gerakan massal, itu saja yang bisa dicapai dalam 5 tahun ke depan. Tapi harapannya setelah kita mencapai beberapa hal ini dan telah menaruh berbagai macam agen-agen perubahan di setiap institusi, perubahan itu tidak bisa dibendung lagi ke depannya. Jadi itu harapan besar kami. Oke, sekali lagi terima kasih Mas Menteri dengan kebijakan yang luar biasa dari Kemendikbudristek terkait mengenai mulai dari guru honorer, kemudian dari kebijakan yakni adalah Merdeka Belajar, dan nanti kita akan tunggu saja semoga seluruh masyarakat Indonesia bisa merasakan perubahan dari sistem pendidikan di Indonesia yang saat ini bisa menghasilkan SDM yang memiliki skill yang tentu saja sesuai dengan industri atau yang dimaui oleh pasar. Sekali lagi terima kasih Mas Menteri atas waktunya. Baik pemirsa, ya terima kasih. Baik pemirsa, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara, dan sekali lagi terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim atas perbincangannya. Dan pemirsa, saya Dewi Kumala beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.